Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turini, MPM 930041. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi bab keempat, manajemen lingkup skop proyek. Manajemen skop proyek. Skop meliputi sebuah pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Untuk kepentingan ini, tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang dihasilkan dari proyek dan bagaimana proses mencapainya. Manajemen skop pada tahapan initiating. Pada tahapan initiating proyek, aktivitas utama pada manajemen skop proyek adalah inisiasi, initiation, merupakan tahapan permulaan proyek. Pada tahapan ini, baik tim proyek maupun stakeholder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Output dari tahapan ini berupa project charter, bagian proyek, yang merupakan dokumen utama identitas proyek sekaligus merupakan ringkasan proyek. Ini ada 4 perencanaan proyek. Perencanaan strategi teknologi informasi. Tim menyusun rencana strategi proyek teknologi informasi sesuai dengan visi, misi, dan rencana strategi organisasi. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menentukan area bisnis utama organisasi. Yang kedua itu analisis area bisnis, melakukan analisis bisnis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi atau area bisnis mana yang dapat ditingkatkan nilai keuntungan atau kompetitifnya menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu perencanaan proyek, menyusun proyek-proyek potensial, mendefinisikan skop proyek, manfaat, dan batasan proyek berdasarkan analisis area bisnis. Yang keempat yaitu alokasi sumber daya, memiliki proyek IT dan penentukan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Ini ada metode seleksi proyek. Akuntansi mendefinisikan beberapa proyek potensial sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, dan akan tetapi daftar proyek potensial membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dipilih proyek mana yang menguntungkan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan proyek, antara lain yang pertama fokus pada kebutuhan organisasi, yang kedua kategorisasi proyek teknologi informasi, yang ketiga pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek, yang keempat menggunakan mode skor terbobot, extend scrolling model. Ini next. Selanjutnya adalah fokus pada kebutuhan organisasi. Manajer senior harus dapat mempertemukan antara berbagai kebutuhan organisasi yang berbeda dengan proyek apa yang dihasilkan. Memiliki proyek berbasis pada kebutuhan memiliki 3 kriteria yang penting, yaitu yang pertama kebutuhan net, yaitu kriteria memiliki proyek berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi, kesepakatan dari semua level organisasi bahwa proyek teknologi informasi yang akan dilaksanakan memiliki arti penting untuk mendukung proses bisnis. Yang kedua, pembiayaan atau funding, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan kemampuan pendanaan atau pembiayaan proyek berdasarkan analisis proses bisnis. Dimungkinkan muncul beberapa alternatif proyek yang harus dilaksanakan, akan tetapi mengingat keterbatasan sumber daya organisasi, khususnya biaya proyek, perlu dilakukan seleksi proyek mana yang diprioritaskan. Masalah pembiayaan proyek akan menjadi masalah tersendiri. Manakah yang pembiayaan proyek hanya ditanggung oleh organisasi sendiri dan tidak melibatkan sponsor atau stakeholder eksternal. Yang terakhir yaitu dukungan atau will, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan dukungan organisasi akan berhasil proyek. Ini kategori proyek teknologi informasi. Metode lain yang dapat digunakan untuk seleksi proyek adalah metode kategori proyek berdasarkan
penggerak atau pemicu proyek, apakah problem solving, opportunities, atau directive. Yang pertama, problem solving, untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Yang kedua, opportunity, untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Yang ketiga, directive, proyek teknologi informasi yang dilaksanakan atas permintaan manajemen, pemerintah, atau pengaruh eksternal lainnya. Bagan atau diagram proyek adalah output dari inisiasi proyek, yang merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah sasaran hasil proyek. Diagram proyek minimal berisikan: pertama, titel atau judul proyek dan tanggal otoritas, nama manajer proyek dan kontak informasi, statement skop proyek secara jelas, ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek, susunan personalia proyek dan job deskripsi, tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek, atau komentar untuk catatan penting. Ini tips manajemen skop pada tahapan planning adalah perencanaan lingkup proyek, skop planning, dan pendefinisian lingkup proyek secara definition. Ini adalah manajemen skop pada tahapan planning. Nah, ini adalah scope planning. Proses perencanaan skop proyek pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kriteria yang akan ditetapkan apabila proyek atau fase dalam proyek telah diselesaikan. Jadi dalam perencanaan skop ini, aktivitas yang dikerjakan adalah mendeskripsikan pekerjaan utama untuk proyek, untuk memberikan batasan yang jelas sementara pekerjaan mana yang termasuk, mana yang tidak termasuk dalam proyek, mendeskripsikan kriteria yang harus dipenuhi untuk masing-masing pekerjaan dan pengolahan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya kriteria tersebut. Output utama adalah pada perencanaan skop ini berupa pertanyaan skop statement yang menjelaskan secara detail rencana manajemen skop. Pertanyaan skop statement. Pertanyaan skop adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan menjelaskan tentang pemahaman tentang skop proyek. Ada 4, yaitu logistik proyek, menjelaskan kebutuhan kepentingan proyek untuk mendukung proses bisnis, misalnya pada proyek upgrade teknologi informasi di atas. Proyek dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja beberapa aplikasi berbasis internet pada semua unit atau bagian. Yang kedua, atau deskripsi produk proyek, berupa ringkasan yang menjelaskan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan dari proyek. Misalnya pada proyek upgrade teknologi informasi di atas, pada produk dari proyek tersebut adalah terupgrade-nya hardware dan software yang memenuhi spesifikasi baru yang telah ditetapkan oleh universitas. Yang ketiga, peringkasan pegadaan dan pelaksanaan proyek, berupa dokumen yang berisikan tentang hal-hal terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan proyek, dapat berisikan rencana proyek, BBS, work breakdown, struktur, rincian perkiraan biaya, rencana manajemen komunikasi, laporan kinerja, dan sebagainya. Yang terakhir, faktor-faktor keberhasilan proyek, yang berupa daftar atau kriteria terukur yang harus tercapai untuk keberhasilan proyek, seperti biaya, penjadwalan, ukuran kualitas. Misalnya pada upgrade teknologi informasi di atas, proyek dianggap sukses jika dalam waktu 9 bulan atau 90% user telah dapat mengakses aplikasi berbasis internet. Biaya yang dikeluarkan untuk upgrade hardware dan software tidak lebih dari $1.500.000 dan 90% komputer service dan minimal telah terupgrade dengan standar teknologi informasi yang baru. Scope definition. Setelah perencanaan skop selesai, tahapan pada manajemen skop proyek berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek, dan kemudian merincikan menjadi satuan pekerjaan. Aktivitas memecah pekerjaan menjadi satuan pekerjaan rinci ini disebut dengan pendefinian lingkup proyek, scope division. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan proyek.
sebab sangat berkaitan dengan penyusunan perkiraan biaya, jadwal dan sumber daya yang lain. Output dari scope definisi adalah tersusunnya WBS work breakdown struktur proyek. Manajemen scope pada controlling. Pada tahapan controlling, aktivitas manajemen scope berupa verifikasi scope verification, dan kontrol perubahan scope change control. Melakukan verifikasi atau scope proyek yang sudah dirumuskan dan meminimalkan perubahan scope merupakan pekerjaan yang tidak mudah pada proyek-proyek IT. Verifikasi scope adalah aktivitas untuk memeriksa apakah scope proyek sudah sesuai dengan spesifikasi atau tujuan proyek. Cara formal untuk aktivitas ini adalah dengan melibatkan stakeholder untuk memeriksa scope proyek menggunakan dokumen-dokumen spesifikasi proyek yang sudah disusun pada inisial proyek. Kontrol perubahan scope adalah aktivitas untuk mengendalikan perubahan-perubahan atau scope proyek yang sudah disusun, termasuk dalam hal ini produser penanganannya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.